Rumah ini adalah rumah kenangan yang dihuni oleh keluarga Bapak Dirun sejak 66 tahun yang lalu. Dulu kita melihat ke arah sana, kita bisa melihat keindahan Gunung Arjuna. Tetapi sekarang sudah berdiri bangunan tinggi, merupakan bagian dari industri Otsuka Chemical Industries. Dan sebentar lagi tanah dan bangunan ini akan beralih tangan dan beralih fungsi dari hunian menjadi bagian dari industri Otsuka juga. Maka dari itu kita membuat video ini sebagai kenangan untuk Bapak dan Ibu Dirun. Terima kasih Bapak dan Ibu atas peninggalannya, sehingga kami bisa merasakan menikmati alam Lawang dan sekitarnya. Ini adalah bagian depan dari rumah yang tadinya merupakan open terrace, tapi kemudian dirubah dengan diberi kanopi. Arsitektur yang dipakai adalah arsitektur kolonial. Seperti kita lihat di bagian bawah dari tembok depan rumah, kita melihat adanya susunan batu kali. Kemudian pintunya dilengkapi dengan kisi-kisi angin dari kayu juga. Bentuk jendelanya juga demikian. Kira-kira bisa dilihat ciri khas yang menunjukkan ini rumah lama adalah grendel ini dan ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian dalam rumah. Ayo kita ikut. Di sini adalah ruang tamu yang dipakai oleh Bapak dan Ibu untuk menerima tamu-tamu dan kerabat yang datang berkunjung. Kalau ruang tamunya sendiri tidak berukuran cukup luas, tetapi langit-langitnya agak tinggi. Kemudian ini adalah kamar depan, tempat di mana pasangan-pasangan yang menikah di halaman rumah ini, karena halamannya luas, menggunakan kamar ini sebagai kamar pengantin. Nah, kemudian ada bagian yang lebih ke dalam lagi, kita melihat ruang tamu yang lebih luas yang digunakan mungkin sebagai area ruang keluarga. Kemudian ruang Bapak Ibu sendiri ada di kamar yang ini. Ini adalah kamar Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada orang yang boleh tidur di sini kecuali Bapak dan Ibu. Kemudian kita beranjak lagi ke sini. Ini adalah ruang makan. Ruang makan di mana hampir setiap hari seluruh keluarga berkumpul. Di sini ada ruang sholat, ruang berdoa, kemudian ruang tidur, ada ruang tidur lagi di sana, dan di sini adalah gudang kecil. Kemudian ada kamar mandi dalam di sini. Semuanya masih serba sederhana dan bergaya arsitektur tempo dulu. Ini adalah pintu penghubung yang menghubungkan ruang induk dengan area dapur dan pantry. Mari kita lihat. Di sini adalah tempat mencuci piring. Kemudian di sebelahnya ada kamar mandi. Terus di bagian belakang kita menuju ke arah kamar pembantu. Dulu ada pembantu yang namanya Mbok Bungkuk, yang tidurnya tidak membungkuk tetapi merem. Di situ ada dapur besar. Kemudian di sebelah luar sini kita melihat tembok pembatas dengan Otsuka. Dulu di area belakang di sebelah sini itu ada banyak kandang ayam, dan karena Eyang memelihara ayam, memproduksi ayam petelur yang telurnya dijual ke toko-toko di sekitar rumah.
Juga ada tanaman anggrek yang dulu begitu banyak untuk sekalian dekorasi dan sekalian juga untuk bisa dimanfaatkan sebagai mendatangkan uang untuk dijual. Ini adalah saudara kita Agung yang sudah tinggal di Omah Kidul. Setelah semua penghuni rumah ini keluar, Bapak Ibu sudah meninggal dunia. Kita akan tanya sedikit kesan dan pesannya Mas Agung ini. Mas Agung, sudah berapa lama Anda tinggal di Omah Kidul ini? Sekitar 18 tahun. 18 tahun. Kira-kira apa kesan yang Mas Agung dapat dari tinggal di rumah ini? Apakah nyaman? Apa ya? Tenang? Nah, enak, pokoknya lingkungan sini juga enak, orang-orang masyarakatnya. Dan bagaimana sekarang pendapat Mas Agung dengan adanya bahwa rumah ini akan beralih fungsi maupun beralih kepemilikan menjadi mungkin laboratorium yang PT Alsuta? Ya, nanti sayangkan cuma gimana lagi kan urusan keluarga. Tentunya sayang, cuma gimana lagi ini rumah miliknya keluarga dan nanti yang milik juga orang banyak. Ya, kita sendiri saya sendiri sebagai si cucu ya cuma mengikuti ya aja. Kalau mau ada keluarga yang mau istilahnya lebih untuk itu sendiri untuk dihuni lagi atau dibikin model kayak hotel itu lebih bagus kalau saya. Cuma kan tergantung orang dari keluarga kita. Demikian pemirsa kesan dan pesan dari Mas Agung yang sebetulnya juga menyayangkan kalau rumah ini sampai harus dialih tangankan kepada pihak lain. Tapi mungkin tuntutan zaman, mungkin tuntutan keadaan. Nah, sekarang kita juga akan memanggil salah seorang cucu dari Eyang, Mbak Rena. Tunggu sebentar. Di sebelah saya sekarang ada salah satu cucu dari Eyang. Mungkin sudah tak terbilang berapa banyaknya cucunya, tapi salah satu yang hadir di sini adalah Rena. Rena, kira-kira menurut kamu bagaimana sih sosok Eyangkung Bapak Dirun? Eyangkung itu orangnya disiplinnya terus ya karena mungkin apa ya nggak begitu ini banget ya, dulu masih kecil banget sih, jadi ya so far masih gimana sih Belum terlalu mengenal. Cuma kalau ini ya baik sama semuanya, baik sama saudara-saudara, sama cucu-cucu yang lain. Kalau pendapatmu tentang Eyang Tri? Itu orang paling baik itu. Orang paling baik. Apa namanya, ngalamin dulu pernah tinggal di sini waktu pas hamil kucing, itu dikit-dikit pasti jalan ke kamar. Dulu tinggal di kamar yang paling depan, yang tuh jam 4:30 tuh udah jalan ke kamar, cuma segini aja. Ren sudah bangun gitu. Selalu, dan itu tiap hari. Habis itu kalau belum makan pasti Ren makan dulu gitu. Mesti deh. Jadi itulah kenangan akan Bapak dan Ibu Dirun yang begitu terkesan, begitu mendalam bagi para cucu-cucu maupun putra-putrinya. Nah, kita akan melanjutkan sedikit snapshot tentang area rumah ini yang cukup besar, yaitu sekitar 3.000 meter persegi luasnya. Ada bangunan yang agak terpisah di sebelah depan, dulu dihuni oleh keluarga Bapak Amartya.
Kita sekarang berada di kamar tidur Eyang Pu Eyang Tri. Di sebelah sini adalah tempat tidur Eyang Pu, di mana salah satu putranya yaitu Putri Bungsu, Mbak Yani, sedang duduk di atasnya sambil memegang foto Bapak dan Ibu. Sedangkan di sebelah sini adalah tempat tidur Eyang Putri, di mana Eyang Putri menghabiskan masa-masa sebelum beliau wafat. Nah, saya ingin tanya kepada Mbak Yani ini perihal bagaimana rasanya setelah sekian lama menghuni rumah ini, kemudian suatu hari kita ketemu pada satu kenyataan bahwa rumah ini harus berganti kepemilikan. Apa yang dirasakan Mbak Yani? Sedih luar biasa. Meskipun dapat uang, ini pribadi saya, sedih, uang gak ada artinya buat saya. Keadaan itu luar biasa sedih. Tapi bagaimanapun harus dijual. Karena kita semuanya saudara-saudara ada yang butuh. Tapi nanti jatuh ke anak cucu, cicit itu bermasalah lagi. Ya udah, kita pasrah. Semoga semuanya mendapat barokah dari Gusti Allah. Tapi nilai historis tidak bisa hilang dari kehidupan saya. Jadi demikianlah bahwa memang kita kadang-kadang dalam kehidupan ini menemui situasi yang tidak bisa kita hindari. Tapi yang penting kita selalu bersyukur dan ingat bahwa mungkin itu adalah cara Bapak dan Ibu walaupun sudah meninggalkan kita semua dari akhirat mengirim sesuatu untuk kebutuhan anak cucunya. Dan itu suatu hal yang luar biasa. Jadi melalui video kenangan ini, kami semua, putra-putrinya, menantunya, anak cucunya, semuanya saja mengucapkan terima kasih Eyang Dirun, terima kasih Eyang Sunarni. Semoga Eyang berdua beristirahat dalam damai karena kerahiman Tuhan. I love you. I love you Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tenang karena ini semua sudah dibagi. Semoga anak putra-putranya Ibu barokah semuanya rezekinya, lancar rezekinya, dan semuanya rukun semuanya.